Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya selamat sore dengan Mas siapa? Radit. Mas Radit, saya panggil begitu nggih? Ya, Oke, baik. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Novel Dapatanendra dan di sini di sore hari ini saya akan berperan sebagai konselornya Anda. Oke, baik. Sebelumnya mari saya jelaskan, Mas Radit dulu pernah ikut kayak gini, sesi konseling kayak gini, sesi terapi ngobrol gitu? pernah. Pernah? Oh gitu. Tapi sudah pernah sesi konseling kayak begini? Pernah. Jadi tahu dong kalau kayak apa konversasi ini tuh bersifat rahasia, nggak akan saya sebarkan kemana-mana selain untuk apa sesi dokumentasi saja, dan juga sesi konseling itu bersifat bagaimana ya? Iya, privasi itu tadi sama bersifat sukarela. Mas Radit kesini nggak dipaksa siapa-siapa kan kesini kan? Enggak, alhamdulillah kalau begitu. Baik. Nah, oke, sebelumnya sore-sore gini enaknya nari takjil ya sini ya. Tadi kesini masnya nari apa? Pakai motor. Motor. Nggak macet? Oh, jelas. Wah, siap. Surabaya sore-sore hari, wah mantap sekali itu. Tapi ya lumayan sih, apa nggak yang mendung-mendung gimana, nggak yang panas-panas gimana? Panasnya panas, cuma panasnya bukan panas matahari ya. Gimana itu? Panas asap, Alah. panas pikiran, Panas itu bukan panas, itu panas gerah. hati. Yang terakhir itu kata setan itu. Enggak sih, anak setan nyelonong lampu merah serot dia jilbab. Dikali pun di Indonesia itu ya. Buat di Indonesia. Ya, berarti sama habis itu kan. Oh ya, kalau boleh tahu sama kan itu mahasiswa juga kan? Baru pulang kelas. Kalau iya baru pulang kelas. Oh gitu. Puasa? Puasa. Alhamdulillah kalau gitu. Gimana setiap hari? Masnya masih di itu kan ngekos di sini? Ngekos. Surabaya. Surabaya ngekos. Gitu. Wah, biasanya makanya kalau berbuka gimana itu? Begitulah. Cari takjil keluar. Oh enggak sampai jauh-jauh banget, depan kos sudah ada. Oh, pemukiman emang gitu ya, dekat apa kayak bazar atau gimana gitu? Lebih ke karena area kampus depan belakang dijepit kan. Bagian depan ada UINSA, bagian belakang UNUSA. Oh, Itu banyak vendor gitu. Vendor Yang jual makanan gitu. Oh ya banyak. Oh. Lebih ke warteg sih. Itulah. Tapi aman, makan 3 kali sehari? Kok 3 kali, 2 kali lah. Barangkali, siapa tahu. 2 kali sekali. Tapi sekali makan paling kalau sekali ya nggak pakai sahur. Jadi buka itu langsung puasa lagi. Mungkin 2 porsi. Warteg. Warteg kali. Porsi warteg. Porsi Portugal, porsi tukang Kali. Tapi nggak apa-apa. Sama puasa nggak ada yang aneh-aneh gitu? Apakah di perkuliahannya atau gimana gitu? Biasanya kan katanya kalau bulan puasa itu godaannya lebih brutal. Godaan apa ini? Godaan mental, godaan fisikal, godaan hawa nafsu. Ya pastinya ada aja gitu kan godaan gitu. Bukan godaan sih, lebih ke cobaan. Kenapa itu kira-kira? Iya, apa ya? Ini mungkin lebih ke kalau di throwback ke semester pertama. Itu pernah suka sama satu cewek yang dulu memang di semester 1 satu kelompok. Iya. Nah, itu kenapa dengan beliau? Gampangnya di semester ini dia gimana ya? Mengakui sisi saham. Kok saham? Mengakui bahwa aku obses sama dia. Padahal aku sebentar. Jadi kamu semester 1 awal banget masuk kuliah, pernah satu kelompok dengan satu cewek ini, satu kelas dong berarti? Satu kelas sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, apa ya? Semester 2 sampai 5 kelompok nggak satu kelompok tapi satu kelas. Tetap satu kelas. Tapi semester ini kebetulan satu kelompok lagi. Oh begitu. Tapi waktu semester 1 itu kamu pernah satu kelas,
kamu pernah suka ke dia, tapi setelah itu apakah tetap suka atau gimana? Enggak, udah setelah semester 1 udah enggak ada perasaan, tetap teman, tetap kontak atau benar-benar lost kontak sama sekali? Temen enggak sedekat sampai tingkat temen, tapi kalau sekedar classmate aja gitu ya. Gitu. Kalau masih kontakan enggak kontakan. Semester 1 kontakan? Semester 1 kontakan. Semester 2 sempat kontakan tapi enggak sampai sesering semester 1. 3, 4, 5 aku enggak terlalu jarang banget gitu. Menjauh sih aku lebih tepatnya. Menjauhi ya anak-anak satu angkatan. Ada sebab lain lah. Gitu. Berarti sejak 1 itu ya udah kontakan karena emang ya maba nyari-nyari temen sama juga toh kebetulan satu kelompok gitu. Iya, dan kebetulan laki-laki dan perempuan, tahu lah mana. Ya, paham. Terus semester 2-nya udah mulai ya masih kontakan tapi agak jarang-jarang begitu ya mulai. Kalau semester 2 karena dia udah deket sama Kading, udah pacaran sama Kading, makanya aku gak kontakan. Makanya gitu. udah gak suka lagi. Karena emang sudah ada sama itu yang lain gitu, jadi kamu ya udah nggak dulu gitu ya. Semester 3 putus, tapi mengingat aku tahu Kadingnya memang tipe-tipe anak yang flexing dan lain-lain, otomatis kalau misalnya aku mau maju nggak bisa. Awas pasang karena takutnya nanti dia itu kayak gimana standarnya nggak beda kayak aku atau gimana gitu. Disetir standar mantan lah. Ya paham. Nah terus gimana itu kok bisa salah paham di semester 5 ini setelah 3 semester full nggak kontakan sama sekali? Gimana ya? Gampangnya karena semester 6 ini kan sekelompok. Ya. Waktu awal sebelum masuk lah H-3 mungkin aku lupa. Kan satu kelompok itu buat 3 matkul. Ya. Dipilih lah pemilihan ketua. Gampangnya itu karena harus dimasukin grup kan. Ya. Aku masukin semuanya kecuali aku nyebutnya R aja lah ya. Si cewek tadi R. Boleh. Itu gampangnya nggak bisa aku masukin. Kupikir mungkin karena settingan privasi. Oke. Ku coba cek lah, ngirim linknya, tapi kok centang 1. Karena aku ada satu metode buat ngecek mana nomor yang masih bisa dicat apa enggak. Ada satu metode. Gampangnya habis ku cek tadi ternyata aku diblokir. Gitu. Nah aku penasaran, diblokir lah bro. Ya wis lah, aku minta tolong temanku yang satunya buat masukin. Lah kok bisa? Berarti bukan settingan privasi dong. Berarti emang karena kamu aja diblokir. Iya. Oke lah, gak aku masukin hati, gak aku masukin pikiran. Diblokir lah apa ya? Mungkin lah. Ada apa-apa satu hal gitu ya udah. Aku gak kepikiran kenapa-napa. Oke, lanjut lah. Gampangnya minggu lalu. Langsung minggu lalu aja ya. Minggu lalu itu gampangnya tiba-tiba malam-malam. Hari apa ya? Hari Rabu. Ya Rabu minggu kemarin, Pak. Ya Rabu minggu kemarin. Bener-bener habis maghrib aku kena telepon. Oh ya, jadi salah paham ini gara-gara sebuah nama. Nama apa ya? Sebut saja Rida ya, karena memang nama Rida itu. Beliau ceweknya itu tadi R ini. R ini sebenarnya namanya bukan Rida. Nama samarannya. Bukan, nama panggilan di rumah. Nama panggilan di rumah Rida. Nah kebetulan aku pakai username Rida juga, tapi ada tapinya. Aku nggak tahu kalau nama panggilan dia itu Rida. Mikirnya aku pakai nama Rida tadi dari nama dia, si R tadi. Masalahnya aku nggak tahu nama dia. Masalahnya nama panggilan. Nah memang aku orang rumah kok bisa tahu nama dia, nama panggilan dia yang di rumah gitu. Aku kan nggak tahu ya. Nah ada asal usul kenapa aku pakai nama Rida. Pertama, nama aku Radit. Kedua, waktu itu awal ya semester 1 juga sebenarnya nama Rida udah dari semester 1. Ya. Gampangnya aku ketemu 4 anak yang sampai sekarang malah nambah jadi 7. Jadi bikinlah sebuah nama buat akun follow. Karena yang lain udah ada kan. Contoh si temanku itu Rio, dia bikinnya jadi Ritsu. Jali jadi Zal. Istan jadi apa ya, aku lupa aku.
Terus kamu jadi Rida gitu. Rida, tapi ada asal usulnya penamaan Rida. Kan Dari mana Radit itu? ya, Iya. Radit. Kalau mau ku acak nama-namaku, ada satu karakter yang mengganggu huruf T. T-nya aku buang, sisa Radi. Radi ku acak-acak mulai dari Ardi, Dira dan lain-lain aku lupa. Sampai ketemu di Rida. Rida itu yang paling pas di kuping. Jadi ya udah pure acak, pure abstraksi dari namamu sendiri gitu aja. Nggak Yes. ada sangkut pautnya sama si cewek R itu tadi. Nggak ada sangkut paut. Bahkan aku bikin nama tadi itu udah jauh hari sebelum aku suka si R ini. Gitu. Sebelum semester 1, sebelum kamu kenal dia, sebelum kamu satu kelompok gitu. Gitu. Literally day 2, day 3 aku lupa. Gitu. Nah, aku mulai ketemu sama si R ini kan maksudnya satu kelompok itu Iya. kalau nggak salah minggu kedua. Berarti emang gak ada korelasi sama Nggak ada sekali. korelasi. Ya, terus dia ini gimana ya, miskomunikasi salah tanggapnya ini tuh gimana efeknya gitu? Apakah kayak ih kamu suka aku ya gitu? Enggak, Maaf, lebih ke apa ya? Lebih ke merasa tidak nyaman karena pikirnya lagi aku kena obses kan. Padahal enggak, aku enggak obses, aku kan enggak ada rasa lagi udah. Oh, Itu kedua adalah apa ya? Dengar katanya aku masih suka sama dia. Masalahnya dengernya dari siapa? Wong aku aja enggak tahu kalau aku masih suka dia. terkadang rumor itu lebih membagongkan daripada kenyataan. Sekarang pertanyaannya adalah dia dengar dari siapa? Yang siapa ini yang perlu dipertanyakan. Dia tuh dengar dari siapa juga. Wong aku pun nggak tahu kalau aku masih suka sama dia. Berarti emang dari kesalahpahaman itu Iya. dia itu mikir kamu itu kamu itu masih suka sama dia gitu. Nah, terus ujung-ujungnya gejala masalahnya itu gimana ke hidup kamu itu? Apakah kamu kayak digangguin, terus atau gimana? Lebih ke yang pertama yang diteror tadi, yang malam di telepon itu. Di telepon itu Creepy? Bukan creepy, lebih ke apa ya? Jadi simpelnya adalah aku di telepon ditanyain halo mas, kamu kenal Rida dah? Aku pikirku gini, Rida. Bayangin malam-malam kan. Ya. Itu malam yang sama paket Shopee-ku datang. Pikirku, Rida. Jeneng Shopee-ku dah. Oh, kurir Shopee ta, Mas? Terus? Pikirku, oh kurir Shopee mungkin tak tanya. Oh kurir Shopee ta, Mas? Itu Mas yang rumah pagar hitam. Oh enggak, Mas. Sampeyan kenal Rida ta? Rida. Apa jenengku Radit ya ning Shopee? Aku kepikiran. Rida sapa iki mosok nang gone akun IG ku enek nomorku. Takoki lah. Rida sinten nggih, Mas? Niku Mas R. Nah, R tadi. Cewek itu tadi. Pikirku R, kenapa ada hubungan? Apa hubungannya sama si R? Makanya lu gitu. Terus, oh nggih Mas, aku kenal sama si R. Kenapa ya Mas? Pokoknya singkat cerita adalah si mas-mas tadi nyuruh aku biar apa ya? Stop ngelakuin hal yang bikin si R tadi merasa gak nyaman lah. Maksudnya itu kuliah minggu keberapa? Kedua, ketiga, aku lupa. Masih semester 1? Semester ini? Oh, semester ini baru itu. Baru kemarin itu minggu kemarin. Rabu minggu kemarin tuh kamu di telepon mas-mas random kamu gak kenal, tiba-tiba nanya kamu tuh kenal Mbak R ini enggak? Karena nanya itu karena apa? Karena kamu itu tahu Rida itu. Padahal kamu selama 3 semesteran lebih itu nggak ada kontak sama sekali sama dia. Nah, terus kamu kenal nggak suara cowok yang telepon kamu ini nggak? Nomor tidak dikenal. Nomor tidak dikenal. Nah, terus aftermath-nya setelah itu bagaimana? Aftermath-nya adalah sebelum di end call-nya dia ngancem. Anu Mas, sama ini nggak usah nanya sama si R Mas, soalnya masnya si R ini banyak di Surabaya. Kesannya ngancem kan. Kalau misalnya aku bikin laporan ke polisi pun bisa loh dilacak nomornya. Kan emailnya kan dilacak. Iya, makanya kan tidak masuk akal. Buat apa ngancem-ngancem kayak gitu? Sebuah hal yang tidak masuk akal, yang tidak didasari dengan bukti secara empiris bahwa aku melakukan hal yang disebutkan. Cuma pure spekulasi nama Rida itu tadi doang. Kan gini loh, nama. Apakah sebuah nama itu mempunyai hak milik? Kecuali nih misalnya nih Korea Utara. Kan ada satu itu kan ya. ada 1, 2, 3. Ya 3 nama.
Oh iya, 3 generasi itu ya. Tiga generasi kan nggak bisa dipakai. Oke, iya, nah paham, itu paham. Nah terus si Mbak R-nya sendiri nih, apakah ada kontekan sama Samia langsung gitu? no, nggak ada. Malah aku baru nyadar ternyata selama ini si R lebih ke menjauhi aku. Akunya nggak sadar. Dan aku memang nggak peduli juga dia ngapain. Nah terus di lingkungan kampus gitu, kamu apa yang papasan sama dia yang di kelas gitu, apakah dia yang aneh-aneh gitu? No. Enggak, tetap kayak ya udah aja gitu, atau kayak yang secara aktif menghindari gitu. Kalau kamu lihat gerak-geriknya. Lebih ke aku yang nggak sadar sih mungkin. Soalnya aku sampai kelas udah duduk ngomong sama temen, udah kalau udah pulang aku. Aku nggak terlalu pay attention sama si yang lain-lainnya gitu. Tadi ya. Jadi selain teror itu tadi itu nggak ada yang kayak gimana banget gitu. Mungkin ini sih apa ya? Gimana? Alat mungkin ini lebih ke penegasan yang tadi ya. Kenapa dia sampai mikir gitu? Karena yang bilang adalah teman circle-nya. Karena tadi ada rumornya itu ya. Ya, dan yang bilang adalah si anak circle-nya tadi. Makanya lebih percaya. Secara dia lebih akrab juga. Dan apa ya? Gampangnya itu kalau misal keterusan reputasiku yang kena. Masalahnya aku nggak ngapa-ngapain. Kok aku yang kena? Kamu dikira kayak obses sama dia itu, nanti kamu dikira stalking atau gimana gitu ya? Padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Dan spekulasiku bersama teman-teman adalah dia ini cuma antara nyari drama. Ya tahu ya, nggak cuma rumor baseless yang somehow kena circle dia yang kamu itu loh ternyata. Kamu inget gak cowok semester 1 ini yang dulu katanya ada perasaan kamu itu? Ya kayak gitulah. Aneh gak sih? Ya begitulah. Terus ya oke, baik, ini berarti garis bawahnya itu ini ada misunderstanding dari rumor yang nggak tahu dari mana, yang sampai tidak berdasar yang sampai ke cewek R ini, Mbak R ini, yang kamu sampai di teror mas-mas random yang nggak kamu kenal gitu suaranya. Oke. Dan ya udah, ini creepy. Kamu keganggu nggak sama ini tuh? Keganggu sih enggak, ngapain aku ganggu? Kan aku enggak salah. Kecuali kalau aku salah, aku baru merasa terganggu, merasa terancam. Tapi tadi katanya kamu kan takutnya kena reputasinya kamu. Kalau itu beda hal lagi. Kalau itu lebih ke reputasi di kampus. Soalnya apa? Aku memang udah pernah dengar dari kakak tingkat kalau misalnya emang anak di angkatanku itu ternyata benci sama aku. Cuma aku nggak tahu bencinya kenapa. Gitu. Berarti tapi tetap ada kekhawatiran gitu aja. Kekhawatiran yang enggak. Pertama aku enggak melakukan. Kedua adalah aku bersalah atas hal yang enggak aku lakuin. Gitu. Ya wajar nggak sih tiba-tiba telepon kayak gitu terus kamu sebarin rumor yang enggak itu, siapa yang enggak itu? Ilfil. Bayangin malam-malam jam 3 subuh disuruh ikut itu kan. Bapak diharap menemui. Bukan. Nah itulah. Terus misalnya ini dia ngenangan, misalnya kalau dikasih nilai 1 sampai 10 gitu, berapa ini skalanya? Skala apa? Skala kekhawatiran kamu itu tentang tadi itu reputasi, terus entah diteror lagi atau gimana gitu. Kekhawatiran. Ya Allah. Kekhawatiran reputasi adalah skalanya lebih ke 7. 7 kalau 6 lah. 6 sampai 7 lah soalnya ya antara 6 sampai 7. Kenapa? Yang pertama adalah reputasiku sudah jelek karena memang tingkah lakuku yang tidak mencerminkan anak kedokteran, lebih ke anak teknik toh. Karena hobi motormuan itu, hobi motor, terus lebih ke speechless. Bahasa bicara kamu yang berantakan itu. Berantakan pertama karena bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa aku campur jadi satu kadang-kadang. Apa ya? Ya, aku pakai bahasa tadi pun enggak ke anak-anak yang di angkatanku, sih lebih ke kalau misal main game lah. Gitu, cuma yang di online space atau gimana gitu. Kalau kamu lagi main game gitu ya. Ya itu kekhawatiran tentang reputasimu di udah seangkatan yang anak-anak cutting juga gitu. Kalau anak-anak cutting enggak. Kalau cutting enggak. Kenapa? Karena cutting itu sering
mengandalkanku dan lebih percaya. Soalnya apa? Setiap acara yang membutuhkan dokumentasi, Kamu yang aku dipanggil. dokumentator ya. Tapi lebih ke yang apa? Adik tingkatnya gitu ya. Kalau adik tingkat enggak, malah adik tingkat itu lebih ke apa ya? Aku Gimana? tipe mahasiswa yang memang udah termasuk acting. Aku enggak ketat, maksudnya enggak galak lah gitu kan. Kalau mau ngopi ayo ngopi. Main ayo main. Bukan nggak sing galak atau gimana banget gitu. Aku disuruh galak itu bisa, tapi galakku bukan galak yang disengaja. Karena Maksudnya? ya udah, karena kamu kok ikut kok kebacot atau gimana gitu, baru kamu galak gitu ya dalam tanda kutip. Aku marah karena punya penyebab, bukan tanpa sebab. Nah terus kekhawatiranmu 6-7 ini dari mana? Apakah pure dari angkatanmu aja karena reputasinya gitu? Angkatanku, soalnya dari aku sekarang sampai lulus kan tetap di angkatan itu juga. Gitu ya, masuk akal sih. Nah terus untuk lumayan tinggi ya, baru soalnya 6-7 itu. Nah terus kamu pengennya bagaimana? Apakah kamu pengen mengkonfrontasi? Apakah kamu pengen mencari tahu yang meneror kamu itu tadi? Apakah kamu cuma pengen ya udah nggak kayak gitu loh, yang bener itu kayak gini? Sebenarnya pengen kulakuin semua. Pertama konfrontasi ini sudah dibantu. Oh ya, ada cerita lagi. Jadi setelah ditelepon tadi sama mas-mas Rendu, ada satu lagi mas-mas yang memang dia kesannya mungkin lebih baik, tapi dia ada sedikit ya gerak-gerik mencurigakan. Pertama karena dia tiba-tiba ngajak ngopi ketemuan. Mungkin gampangnya dia udah perkenalan, mas namaku S lah, kita nyebutnya S. Jadi Mas S ini pokoknya lebih enak lah, secara omongan lebih enak, nggak ada bahasa-bahasa mengancam. Tapi yang bikin curiga adalah dia tiba-tiba ngajak ketemuan buat ngomong, buat bahas hal tadi biar clear. Tapi dia bilangnya ngajak temen. Disuruhnya aku juga ngajak temen. Ngajak temen? Ketemuan ngajak temen. Karena aku pengalaman mas-mas COD Facebook, aku tahu biasanya kalau misal bawa temen ini antara pengaman atau memang tujuannya adalah adu jotos. SR duel kan? Iya. COD. Lalu? Nah, gampangnya udah kesepakatan. Ku kasih lokasi warkop yang sekiranya ya gak terlalu sepi, gak terlalu rame lah. Kenapa gak terlalu sepi? Takutnya kalau misal sepi malah adu bogem. Kalau terlalu rame percakapannya terlalu menyebar. Nah, oke lah, aku pilih warkop itu. Aku tungguin oh ya, aku datang sendiri, enggak bawa teman. Gak pakai bawa teman berarti, ya udah kamu sendiri aja ke sana. Tatak, lanang tatak. Lalu? Oke. Gampangnya sampai jam 9:30 aku tunggu, nggak datang. Terus, udahlah. Aku balik, bilang, Mas ini kan sudah malam, aku pulang dulu. Mungkin besok atau gimana? Oke lah, aku pulang. Tahu-tahu jam setengah 11 dikabari kalau ternyata dia ketiduran. Malah berarti cutting yang ngajak ketemuan kamu itu? Enggak, bukan cutting. Satu angkatan? Enggak kenal. Enggak kenal sama dari anak itu, enggak satu universitas? Enggak. Yang mas S tadi, iya, kemungkinan salah satu teman dari mas-mas yang nelpon ya di kemungkinan karena kan emang berarti pure random banget, enggak satu angkatan, enggak dari angkatan lain, enggak dari universitasmu. No. Oh ya, 2 orang ini ngakunya adalah kakak dari R tadi. Ngakunya gitu, pas ngakunya ketemuan adalah enggak ketemuan semua. Enggak sampai ketemuan, cuma di chat sama telepon tadi. Di chat dia nomor tidak kenal, kamu bilang gitu. Katanya kakaknya dari R ini minta ketemuan di suatu warkop yang tadi kamu bilang itu tadi, tapi nggak datang. Nah terus setelah ya udah kejadian itu gimana, ada kontak lain kah? Lebih ke besoknya itu malam di jam yang sama lah, nggak jauh-jauh, 6:30 mungkin, aku lupa. Itu telepon, barulah dibahas. Aku jelasin dari asal usul nama Rida, terus aku suka apa enggak. Aku jelasin lah sampai runtut dari semester 1 itu runtut sampai semester 6 hari itu juga.
Lalu bagaimana? Tanggapannya adalah dia setuju kalau ini lebih ke salah paham. Lalu Akhirnya keputusannya adalah dia ngebantu biar menyelesaikan antara masalahku dengan si R tadi itu mbaknya R tadi itu ya. Itulah pendapatku secara pribadi. Pertama, Mbak R ini overreacting. Kedua, cari-cari drama. Kan nggak lama banget lah. Kemarin kan ada drama yang perkapakan. Kan motifnya kan obses. Motif obses, suka, terus karena sesuatu hal jadi gitu. Akhirnya karena yang laki-laki gak terima, dia ngekapak sampai jadi tragedi kayak itu yang dulu itu ya. Ya saya lihat beritanya kok. Berarti ya tapi kan itu cuma asumsi gitu. Tapi ya aneh nggak sih kejadiannya? Tidak berdasar dan tidak ada bukti lah. Tapi tetap aneh nggak sih? Tapi kamu udah bilang sama yang laki-laki itu tadi. Udah, bakal dibantu. Kamu bilang dia ngakunya kakaknya dari si R ini. Lalu setelah itu apakah dia ini masih kayak apa? Kamu perasaannya gitu, si R-nya dan juga si konco-konconya R ini itu, circle-nya gitu, apakah masih kayak ada yang aneh-aneh gerak-geriknya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, mungkin gerak-geraknya pun nggak. Gerak-geriknya nggak kelihatan, kemungkinan ya di chat. Berarti kalau dia gerak-geriknya kalau di lingkungan kampus itu enggak yang gimana-gimana, tapi kalau di lingkungan online gitu, grup chatnya atau gimana gitu beda lagi mungkin ya. Nggak tahu ya kamunya kan. Gitu ya. Ya mungkin sih, soalnya kan aneh banget gak sih rumor kayak gitu tiba-tiba ada kamu di telepon jam 3 pagi. Tadi itu yang pertama kali banget itu. Yang pertama kali jam setengah 7 pagi gitu. Aneh banget ya. 7 malam, sorry. Habis maghrib. Aneh gak sih? Nah itulah. Tapi dari mas-mas yang kedua, menurutku kenapa dia gak datang itu bukan karena ketiduran, lebih ketakut. Pertama, dia ekspektasi dari ngajak aku ketemuan adalah mikirnya aku bakal takut. Tapi aku iyain karena aku memang gak salah. Pertama karena gak salah. Kedua karena aku tahu lingkungannya ini aman. Dan dia kenapa gak datang, dia takut karena dia niatnya menggertak. Jujur aja, kalau misal meskipun badanku gak terlalu gede-gede banget ya, kalau adu pukul, ayo adu pukul, bonyok gak masalah. Visum ada. Nah itu kemungkinan besar dia gak jadi datang karena tiba-tiba dia gak expect kalau malah diiyain. Padahal niatnya cuma gertak. Itu spekulasiku sama teman-temanku. Terus yang spekulasi lain itu yang dari temen gue itu sih lebih ke antara nyari drama atau terlalu disetir circle atau memang karena salah paham pribadi lah. Udah cuma itu. Emang dari 3 tahun aku kuliah ini masalah yang paling aku gak expect yang ini karena aku gak melakukan apa-apa. Nggak ngapa-ngapain, dama-dama aja tiba-tiba ada kayak drama muncul gini. Berarti kamu selama perkuliahan berapa tahun? 4 tahunan ini ya? 3 ini. Nggak ada yang kayak gini, baru pertama kali ini. Ada hal yang rumit tapi nggak serumit ini. Ini nggak kayak rumit. Ini banget gitu ya. Ada drama tapi nggak sedrama ini. Gitu. Memang baru pertama kali ini, aneh banget gitu ya. Berarti sebelum adanya semua ini, itu kamu ya udah aman-aman aja, nggak ada yang nggak ada yang kayak nyari-nyari musuh banget atau gimana gitu. Gak ada nyari musuh, malah aku yang jadi musuh. Aku gak ngapa-ngapain, tahu dibenci satu angkatan tuh. Aku ngapain, seberpengaruh apa aku di angkatan? Gitu. Berarti emang ya udah, kesalahpahaman sana sini itu ada, tapi nggak yang kayak gini banget gitu, yang nggak sepersonal ini banget gitu ya. Ini personal sih. Makanya itu. Tapi sampai sekarang masih gitu. Sama dianya sendiri, Mbak R-nya itu. Masih kayak gini kah kesalahpahamannya gitu? Soalnya kan tadi kamu bilang yang ngaku kakaknya ini sudah kamu bilangin, sudah konversasi gitu lah, katanya juga mau dibantu itu. Belum ada kejelasan sih, masih nunggu. Gitu. Ya kamu masih itu nggak kayak dimusuhin gitu atau gimana?
dimusuhin iya, tapi lebih ke bukan dimusuhin secara langsung ya, lebih ke di belakang layar. Gitu. Terus nek misalnya kamu ya udah ini masalah personal yang aneh banget gitu, tiba-tiba nek misalnya kamu besok bangun terus ya udah kamu santai-santai aja, kamu sama circlemu ya udah baik-baik aja, kembali normal begitulah, itu gimana perasaan? Iya, itu yang aku jalanin. Soalnya aku nggak terlalu bawa masalah, Nggak terlalu mikirin banget gitu ya? ya yang ku pikirin adalah reputasiku kalau misal masalahnya nyebar. Nanti malah salah pahamannya nanti tambah. Iya, makin lebar. Ya itu ya berarti kan nggak mikirin banget, tapi ada itu loh yang ganjel gitu kan? Janggal, jujur janggal. Ya kalau misalnya ya udah hilang semua gitu, semua kesalahpahamannya itu hilang gitu, tiba-tiba aja di suatu pagi yang cerah gitu, terus gimana perasaanmu? Perasaanku pasti gak enak, soalnya apa? Itu pasti ada yang nggak bener abis ini. Tiba-tiba semua masalah hilang, nggak mungkin. Pasti ada aja satu hal yang nanti masalahnya gede banget. Gitu. Jujur aja, aku mending banyak masalah daripada gak ada masalah. Banyak masalah aku pikir, oh mungkin abis ini ada hari yang sangat cerah ya kan, tapi giliran udah dapet hari yang cerah, wah gak lama mati aku. Pola pikirnya ini Dua pola pikir yang saling bertentangan dan ya saling beraratan. Gitu. Tapi pengen nggak ini masalahnya ini hilang? Ya hilang, jelas mau, soalnya apa? Kalau misal keterusan sampai keluar kampus, aku yang kena. Gitu. Tahu-tahu masuk kantor polisi kan nggak lucu. Nah kan ini ya udah masalah yang personal banget, yang ke kamu banget. Nah, terus menurutmu gimana sih cara nyelesainya gitu? Cara nyelesainya ya dengan metode yang memang aku paham adalah komunikasi. Komunikasi dengan dianya langsung begitu. Tapi komunikasi kan bisa dilakukan karena kedua belah pihak saling mau berkomunikasi gitu. Iya, kalau masalahnya dia nggak mau komunikasi ya gimana caranya? Kamu sampai sekarang masih diblokir nomornya? Kamu ada kenal kayak circle-nya dia siapa gitu, temannya satu? Circle-nya kayak gitu, aku ngecek circle-nya malah dimanipulasi nanti aku. Tapi kan ya nggak bisa dibiarin gini terus. Jadi ya tadi itu, yang mungkin kamu ada teman kenalan atau satu gimana begitu, yang mungkin ya kenal sama konco-konconya dia gitu, minta tolong jadi penengah gitu. Itu udah dicoba. Tapi yang jadi permasalahan adalah circle-nya, kan temennya kan, otomatis perantaranya kan temennya nih. Nah, temennya ke si R tadi kan bisa aja informasinya dimanipulasi. Ya karena itu tadi ya, kamu itu ya mau nggak mau sih kayaknya sih, karena kalau kamu approach dia secara langsung di lingkungan sekolah gitu malah tambah ya itu tadi mengundang kesalahpahaman juga. Kalau kamu mau melaporkan juga ya nggak ada basisnya juga, karena kan ini cuma masih spekulasi di kamunya. Kamu kan gimana ya, kamu kan juga nggak tahu sebenarnya komunikasinya di circle-nya itu kayak gimana. Ya mungkin kamu tahu wataknya teman-temannya dia itu kayak gimana, tapi kan ya kamu nggak bisa kayak mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan, ngejudge pasti nanti kayak diginiin gitu. Ya mungkin itu tadi ya, emang paling bener nyari perantara yang bisa dipercaya lah, yang bisa reach out dia, bisa akhirnya menjembatani kalian berdua gitu. Ya mungkin itu sih, karena ya masalahnya ini emang personal banget, yang aneh banget, yang tiba-tiba banget gitu. Karena kan kamu kuliah 6 semesteran ini ya, nggak ada yang masalah yang gimana-gimana banget, tiba-tiba dia kayak ada bikin rumor kayak gini, itu kan aneh banget kan. Jadi ya udah sih, menurut saya itu aja. Kamu juga udah ada effort gitu, yang bilang ke kakaknya itu tadi itu, suaranya waktu dia telepon itu apakah laki-laki? Ya laki-laki. Takutnya kan ya udah spekulasinya gitu, mungkin konco-konconya dia menyamar atau gimana begitu kan. Tapi itu cuma spekulasi tanpa basis, nggak boleh dipakai menarik kesimpulan gitu ya. Jadi ya kembali lagi komunikasi sih. Ya jadi misalnya kalau minggu depan sudah ada langkah kecil, ya udah jangan
jangan langsung komunikasi harus langsung bisa tep gitu, jangan. Ya udah, kamu mungkin nyari tahu konco-konconya siapa gitu, mungkin yang enggak wataknya enggak yang terlalu gimana banget gitu, yang mungkin bisa kamu mintai tolong begitu. Atau enggak ya kamu cari aja temen gitu yang bisa jadi asuransi begitulah. Oke. Bisa minta, aku punya masalah ini, kamu kenal ini enggak, Mbak R begitu, aku minta tolong menjebatani untuk komunikasi. Itu aja dulu kan, yang udah tahu komunikasinya kamu yang diblokir entah mengapa dengan konco-konconya yang wataknya begitu, ya pasti komunikasinya susah dong. Jadi ya one step arah time aja dulu. Gitu. Kalau misalnya minggu depan kita bikin sesi konseling begini lagi, nggak apa-apa. Ya, untuk meninjau gitulah sejauh mana begitu. Oke, baik. Karena ya waktunya sudah mau habis begini, kita sudahi saja dulu sesi konseling ini sore hari ini sampai sini aja. Terima kasih Mas Radit sudah mau bercerita, sudah mau jauh-jauh datang ke sini di hari yang macet ini. Baik, saya Nafal Dawatananda sebagai konselor Anda mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.